Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak Bapak yang ada di rumah. Bagaimana keadaan pada hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, jauh dari penyakit, jauh dari COVID. Pokoknya kita selalu segar dan bugar. Ya anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu dua pelajaran. Pertama, pelajaran IPS dan pelajaran PKN. Pelajaran IPS pada hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian nanti PKN bagaimana kebudayaan itu akan bisa kita saling hargai, menghargai, menghormati, menghargai kebudayaan yang lain, menghormati budaya suku lain, sehingga kita akan bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak ada selisih paham, tidak ada pertengkaran. Oke, baiklah anak-anak Bapak. Indonesia yang tempat kita tinggal ini adalah merupakan bangsa yang sangat luas, ya. Kemudian Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Ada sekitar lebih kurang 300 ataupun 3.000 pulau yang ada di Indonesia, dan setiap pulau itu ditempati oleh berbagai macam suku bangsa, ya. Nah, suku bangsa yang berbeda-beda ini memiliki adat, memiliki karakter yang berbeda. Dan Indonesia ini juga yang terdiri dari beberapa pulau ini akan kita kelompokkan menjadi terdiri dari 34 provinsi, dan setiap provinsi itu masing-masing memiliki suku adat yang berbeda. Itu terdiri lebih kurang 300 suku bangsa, dan 300 suku bangsa itu menyebar di seluruh Indonesia. Yang 300 suku bangsa ini yaitu memilih yang pada awalnya terdiri dari 3 induk suku bangsa, yaitu satu, suku bangsa Negrito, kedua suku bangsa Widuit, dan suku bangsa Melayu. Suku bangsa Negrito ini memiliki ciri-ciri yaitu kulit hitam dan rambut keriting. Itu ada saudara kita yang berada di daerah Papua. Kemudian kedua, suku bangsa Widuit, yaitu suku bangsa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan suku Gayo, suku Kubu, suku Mentawai. Kemudian ketiga adalah suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu dibagi menjadi dua, yaitu satu, golongan Melayu tua dan golongan Melayu muda. Golongan Melayu tua ini terdiri dari Dayak, suku Dayak, suku Toraja, dan suku Batak. Suku Melayu muda ini terdiri dari ada suku Jawa, kemudian ada suku di Sumbar dan Bali. Itu ada perbedaannya, ya. Nah, sekarang suku-suku ini harus kita pelajari secara keseluruhan sehingga kita bisa saling menghargai. Karena kalau kita tidak memahami suku bangsa yang lain atau adat istiadat, maka nanti kita akan terjadi selisih paham. Suatu contoh misalnya suku Melayu muda yang ada di Bali, ya. Di situ ada budaya masyarakat Bali. Perlu kita ketahui bahwa agama di Bali itu pada umumnya adalah dominan agama Hindu. Kemudian ada kebudayaan atau budaya dari Bali itu setiap keluarga yang meninggal, di situ keluarganya dibakar sebelum dikebumikan. Nah, ada yang keluarga meninggal, di situ keluarganya itu dibakar. Nah, kita jangan saling mengejek, ya. Misal, di Bali kenapa dibakar? Di sini tidak dibakar atau ini. Nah, hal inilah yang nanti akan membuat kita menjadi pecah dalam persatuan kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus menanyakan kepada saudara kita yang di Bali, mengapa dibakar, kenapa harus dibakar, sehingga kita paling memahami budaya-budaya saudara kita yang ada di Indonesia.
Hal ini akan membuat kita menjadi paham. Dengan pahamnya itu berarti kita nanti akan sama saling menghargai. Kemudian budaya-budaya yang ada sekarang ini, dengan kita mengetahui budaya lain berarti kita ikut melestarikan budaya. Nah, budaya-budaya ini harus kita lestarikan juga, ya. Dengan melestarikan berarti anak cucu kita ataupun turunan-turunan kita nanti akan bisa mengetahui budaya-budaya nenek moyangnya. Kemudian dengan perbedaan budaya itu sendiri, ya, harus kita terapkan dengan saling menghargai dan menghormati. Bukan hanya menghargai di lingkungan kita, tetapi di sekolah pun harus